Dia yang menerima benih ke dalam hatinya yang penuh batu. Jadi masuk ke dalam tanah, tapi di dalam hatinya banyak batu. Paling kurang masuklah, Stan, betul? Walaupun bertemu dengan batu. Iya. Yang sama itu mendengar firman Tuhan. Ini kuncinya. Dan dengan sukacita menerimanya, disinilah kunci kebinasaannya. Hah? Dengan senang hati binasa? Oh iya, ini kata senang hati. Inilah jaminan binasanya. Tahu kenapa? Karena dia mencintai apa yang dia dengar. Dan bukan main dia cintainya, akan dia ungkapkan betapa dia cintainya. Mantap, dia bilang ini, dia bilang itu, dia share orang lain, dia bilang, kamu gini, harus gini, harus gini, harus gini. Mantap, saya terima firman Tuhan, mantap, mantap, mantap. Inilah kenapa dia akan hilang. Hah? Bukankah baik itu, Kak? Tapi kenapa persoalan? Karena tanah yang ada, yang sanggup menerima bibitnya itu, lah sukacita dia. Tapi dia punya bibit nggak pernah tembus lebih dari itu karena tabrakan dengan batu. Jadi sukacitanya dalam atau dangkal. Tapi dengan sukacita dia pikir dia cinta Tuhan. Itu deadly, Stan. Deadly, Stan. Is this self-deceiving? Iya. Aduh, kita suka ini kebenaran. Tunggu. Dia punya situasi kondisi berubah. Mudah-mudahan masih semangat. Boleh? Sukacitanya bukan bukti bahwa dia cinta kebenaran. Tunggu situasi kondisi, dan situasi kondisi itu akan menunjukkan dia masih sukacita atau sudah enggak. Dan yang sudah enggak itu buktinya batunya masih ada. Jadi apakah semangat, bukan main semangatnya. Tunggu tanggal main. Tidak ada kemunafikan. Dan nggak ada orang yang bisa lihat bahwa dia munafik. Nggak ada yang bilang munafik. Dan ini nggak ada munafiknya. Nggak ada. Bukan main sukacitanya. Tapi kenapa dan sukacita yang nggak ada munafik bisa berubah? Betul? Betul. Ini dia. Jawabannya, sukacitanya murni. Tapi ada sesuatu yang lebih disukacitain. Nggak tahu aja bahwa ada yang lebih sukacita dari sukacita ini. Sampai situasi dan kondisi berubah, langsung kelihatan ada sukacita yang lain yang lebih disukai dari sukacita awal. Boleh? Jadi batu itu akan mengungkapkan sukacita saya lebih dari situasi kondisi, atau situasi kondisi akan mengungkapkan bahwa saya punya sukacita awal terbatas. Boleh? Ayat 21. Dan dia tidak ada akar di dalam dia. Apa yang menghambat akarnya? Batu. Batu itu apa? Roh Nubuat bilang, kepentingan diri sendiri dalam hal dunia jasmani. Kebutuhan jasmani. All these things, apa saja, silahkan isi apa saja all these things. Lebih penting dari prinsip kebenaran surgawi. Sehingga orang yang demikian akan berputar balik dan sekarang mulai mengungkapkan bahwa yang untuk memenuhi
kebutuhan situasi kondisi sekarang itu lebih penting daripada prinsip yang dulu dia kobar-kobarkan. Ayat 21. Namun nggak ada akar dalamnya. Apa akar? Akar dihasilkan karena dia cari air. Cari air karena nggak ada air. Artinya musim nggak ada air, malahan dia lebih berakar. Artinya krisis membuat orang berakar. Di dalam krisis, pas saya mau berakar, aduh, to selfishness, bagaimana? Apakah saya punya kebutuhan yang lebih penting dari firman Tuhan itu menghalang-halang saya mencari akar di saat kenyataan hidup? Dan itu menunjukkan saya lebih penting, saya punya diri, batu lebih penting, makanya nggak disingkirkan daripada berakar. Tuhan izinkan ini. Tuhan izinkan ini untuk saya disadarkan bahwa sebenarnya saya enggak hidup berdasarkan prinsip. Semua saya punya semangat itu semangat uap yang gampang menguap waktu matahari keluar. Karena waktu matahari keluar, dia punya uap hilang, sekarang udah beda bunyinya. Kenapa? Karena krisis mengungkapkan. Hal-hal yang saya nggak setujui dulu, sekarang saya setujui untuk membenarkan saya menghadapi saya punya situasi dan saya benarkan. Padahal dulu ngomongnya seperti pendeta bergelar mantap. Karena kalau kita berprinsip, prinsip itu akan tetap teguh kapan saja, di mana saja, dengan apa saja, karena ada alasan yang mantap. Tapi kalau hal itu mulai berubah dan alasan-alasan lain pun mulai embel-embel berubah, artinya alasan pertama hanya a non for joy. Hanya sementara dan lenyap. Karena prinsip bertahan selama-lamanya, Mas. Situasi apapun. Betul. Apakah situasi, kondisi, dan semua itu yang mendikte atau prinsip yang mendikte? Prinsip. Prinsip mendikte. Artinya, kita sedang shaking. Ada orang, untuk orang-orang yang dalam kondisi yang dijelaskan di penjelasan itu, pentingnya tanda untuk country living, pentingnya untuk kita diasosiasikan dengan orang yang cinta Tuhan, apalagi ada kutipan love those best who love Christ most, itu dibuang semuanya untuk memenuhi kebutuhan daging. Itu kutipan kita sudah bahas. Tapi bagi orang-orang, kutipan means nothing, pelajaran bertahun-tahun means nothing. Hanya karena udah kehabisan tanah dan cuma kena batu. Bukan main, nampaknya nggak berakar. Firman Tuhan dalam situasi apapun, dimanapun, dengan siapapun atau tanpa siapapun tidak akan berubah. Tapi kenyataannya ada yang akan menggenapi nubuatan dari segi yang lain. Semoga masih bisa do something about it. Inilah pekabaran yang mudah-mudahan membuka mata. Tuhan Yesus bilang, saya punya keluarga, kamu. Ini nih murid-murid saya. Ini, kita punya keluarga itu yang lahir kembali. Itu lebih penting. Saya punya sukacita dalam kebenaran, bagikan dengan orang lain, ngomong, dan itu means nothing. Kecuali bisa dibuktikan, saya tetap pertahankan prinsip. Semua yang saya buat punya prinsip nggak berubah. Keluarga saya adalah keluarga firman Tuhan. Saya akan mengutamakan Tuhan, kerajaan surga. Dan sudah tahu waktunya sudah dekat. Dan jangan saya pakai perasaan seakan-akan itu nggak penting dan mulai ngomong seperti orang nominal. Nggak apa-apa kok,
nggak apa-apa kok, iya nggak apa-apa. Kalau mau hilang silahkan pilihan sendiri. Saya tahu ini gerakan nggak akan berhenti. Orangnya bisa masuk keluar. Gerakan yang Tuhan mulai. He is the author and the finisher of our faith. Yang Tuhan sudah mulai, nggak ada yang bisa hentikan. Dan Nggak bisa jangan berhenti. coba-coba buka kalau dia sudah tutup. Dan dia belum tutup, jadi jangan manisio mau sok-sok kasih berhenti. It's not over yet until it's over. Saya ingat alien bergabung lalu di telling. Waduh, karma ini. Perjuangan alien boleh dikatakan ada goncangan, tapi bertahan. Aduh, mantap ya. Dan cuma alien yang bertahan waktu itu. Goncangan itu. Sedap sekali lihatnya. Bukan main. Lihat orang Iya. bertahan itu dan Aduh, menang sedap itu, ya. aduh, kemewahan enggak bisa dibilang. Kalian tuh sangat berharga bagi saya. Selain kalian teman perjuangan ke surga, kalian pun sangat berharga bagi Tuhan. Dan Tuhan bilang, love those best who love Christ most. Well, since you love Christ, then I love you best. Kenal kalian dan bisa menikmatinya dan bisa memiliki teman yang benar-benar mencintai hal-hal yang sama. Oh, satu kehormatan, satu sukacita bagi saya. Aduh, Saya nggak bisa bayangkan hidup nggak ada kalian, no? I can't imagine that. Sampai di sorga, Kak. Absolutely. Betul.